Kenapa dulu itu ketika zaman Rasulullah itu kok tangannya di atas dada? Jalur itu abot-abot bisa. Ya Allah, beri rezeki saya banyak ya Allah untuk beli sound system ya Allah. Kakinya harus nabrak. Ya, Nabrak. Jadi begini. ini yang duduk di antara dua sujud. Kemudian kita singkat Ustadz karena gerakannya sama. Kemudian ketika kita tahiyat, dalam tahiyat itu kita duduk miring. Ternyata duduk miring ini ada maknanya. Hikmahnya adalah kita diajari oleh Allah ikhlas. Ikhlas sesuai dengan doa yang dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Semua penghormatan, kebaikan, semuanya itu kita tujukan untuk Allah. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dalam doa ini diterangkan bahwa setiap ketika kita membaca doa ini kita pasti uluk salam, menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab dengan salamnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini jawaban Rasulullah. Jadi sholat ini tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali kita membaca sholawat. Dan setiap kita sholawat Rasulullah hadir. Hadir kepada kita menjawab salam kita. Ini hebatnya sholat. Cuman kita sering tidak sadar kalau dihadiri oleh Rasulullah. Oleh karena itu sholawat itu diwajibkan, termasuk rukun di dalam sholat. Subhanallah. Maka sering sampaikan sholat itu harus pakai tata krama, pakai adab. Karena apa? Rasulullah hadir untuk menjawab salam kita. Sehingga Allah pasti menerima sholat kita karena kita tawassul dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, hubungannya dengan tahiyat ini, duduk posisi miring atau tawarruk istilahnya, tahiyat akhir itu adalah ikhlas. Karena di situ kita tekankan dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian doa berikutnya. Artinya kita ini disuruh untuk ikhlas karena manusia itu tidak selamanya hidup, manusia tidak selamanya panjang umurnya atau sehat terus, pasti tambah umur, tambah tua, akhirnya miring dan pada akhirnya akan jatuh atau wafat dan masuk ke liang kubur. Maka tahiyat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya kita doakan orang lain yang di sekitar kita bahwa semuanya mudah-mudahan Allah selamatkan, termasuk diri kita. Kalau kita mendoakan orang lain mendoakan kita, pasti Allah akan ijabai doa kita dan kita ingin selamat alias husnul khotimah. Keluar dari dunia ini yang terpenting adalah endingnya, husnul khotimah. Makanya kita toleh ke kanan, lihat teman kita, kanan kiri kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Artinya kita harus saling mendoakan agar kita betul-betul dikasih husnul khotimah, selamat lahir batin, dan kita mendapatkan ridho Allah. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah istighfar, wiritan setelah sholat. Kenapa? Karena kita tahu sholat kita tidak bisa sempurna, tidak bisa baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diharapkan oleh Allah. Kita sholatnya banyak ghaflahnya, banyak ngelamunnya. Masa kita nggak malu? Habis sholat gak khusuk, ngamplah, maru njaluk nang Gusti Allah. Njaluk itu abot-abot pisan.
Ya Allah, beri rezeki saya yang banyak ya Allah untuk beli sound system ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anak-anak saya itu ya Allah semuanya pinter, sarjana, sugih hafal Quran. Nah, padahal sholatnya kayak unu mau ngelamun, ngamplah. Makanya orang NU itu tahu tata krama. Sadurunge ndonga ya njaluk sepuro dhisik ya Allah Gusti ngapunten salat wau ngamplah Gusti. Wis eling WA, eling macem-macem, eling YouTube macem-macem Gusti. Kabel sing gereng dan sebagainya Gusti ngapunten. Akhir istighfar dulu, memuji-muji Allah dulu. Ini cirinya orang alim. Orang alim itu cirinya memuji Allah itu sebanyak-banyaknya, mintanya sedikit. Makanya di dalam doa itu kan banyak itu muqaddimahnya itu. Hamda yuwafi ni'amaka fazida ya rabbana lakal hamdu kama yam. Itu memuji-mujinya banyak, mintanya sedikit. Lah kita ini kebalik. Mujine iku duit njaluke akeh. Nah, ini bedanya. Ya memang kita itu apa ya? Sedikit kok bedanya dengan orang alim itu. Orang alim itu kan sedikit makan, ya kan? Kalau kita sedikit-sedikit makanan kan kacek sedikit dong. Ya orang alim itu kan tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Iya. Iya kalau kita ini ya ngomongnya orang alim itu sedikit. Kalau kita ini sedikit-sedikit ngomong itu makanya kacek sedikit lah nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang disaringkan monggo kepada saudara-saudaraku. Monggo dipun tambahi dipun sharing. Ngapunten wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hikmah gerakan sholat insya Allah sudah tuntas. Tinggal barangkali ada yang disampaikan dan dituangkan untuk menyegarkan situasi dan suasana. Yuk bersama-sama sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat Nabi. Mana terus? Monggo sholawat. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu wasallam ala man uhiya al-Qur'an sallallahu wasallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli Alhamdulillah lantunan sholawat Nabi sudah dilantunkan dengan sangat baik sekali oleh dua vokalis kita. Ya kameramen, ya kori, ya lengkap lah ya Razil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari kajian hikmah gerakan sholat barangkali ada yang disampaikan seperti biasa. Atau mungkin ada yang menambahkan atau bertanya, monggo. Sinten? Ada? Monggo. Ustaz Bahar. Oh enggak, sampun cekap Ustaz Bahar. Alhamdulillah. Ada kira-kira? Monggo Mas Widi. Los. Oh ini sampun saking ngerti nih Ustaz. Jadi saking ngerti dan saking lugas dan jelasnya yang disampaikan sehingga kajian hikmah gerakan sholat ini betul-betul mudah-mudahan sudah dipahami. Terus Budi, monggo. Oh satu ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit mewakili kaum hawa. Mungkin penjelasan tentang gerakan-gerakan sholat lebih banyak itu gerakan yang dilakukan oleh laki-laki. Mungkin bisa dijelaskan lagi perbedaannya yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Perbedaannya saja Ustaz.
karena dari kemarin kita sepertinya fokus pada jamaah laki-laki ya, cuman biar supaya kaum hawa ini bisa tahu gitu perbedaannya semacam apa, gerakan-gerakan yang benar seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Ustaz, mungkin simpelnya kan perempuan ada karakter-karakter khusus. Alhamdulillah. Pada intinya gerakan sholat untuk laki-laki itu dan perempuan sama, cuma sedikit bedanya. Itu pun ikhtilaf. Ada yang mengatakan bedanya ketika sujud, gitu ya. Ketika sujud itu perempuan itu tangannya di depan dada. Kalau laki-laki terbuka membekar. Bahkan dikatakan kalau laki-laki begini ini makruh, makanya harus bekar. Ternyata perempuan juga demikian. Kenapa dulu itu ketika zaman Rasulullah itu kok tangannya di atas dada? Karena dulu memang belum ada rukuh untuk menahan bajunya. Nah, karena sekarang ada rukuh, maka fikih itu berkembang. Di antaranya sama, kalau pakai rukuh begini tidak masalah, begini juga tidak masalah. Itu di antara perbedaan-perbedaannya. Juga termasuk takbir. Takbir itu putra putri sama. Sebetulnya takbir itu hanya dua macam, yaitu yarfa'u yadaihi fakhidha mangkibaihi, yaitu mengangkat telapak tangan atau dua tangan ngencengi pundak loro. Itu yang pertama. Jadi begini prakteknya. Mohon maaf saya praktekkan gini ya. Di depan sini. Ini model takbir yang pertama. Yang kedua adalah pucuk diriji ini atau ini di daun telinga. Ini yang kedua. Jadi agak naik sedikit. Dan tidak ada dalil lain yang mengatakan model takbir lain, tidak ada. Apalagi yang muter-muter itu. Bahkan itu saya tanya, kenapa sih sampai itu kok muter-muter? Alasannya koyok bener-bener, tapi bukan bener. Masa sholat itu kan baik Ustadz, takbir kan baik. Memulai sesuatu yang baik kan harus dari kanan. Alasannya begitu. Nah, terus prakteknya bagaimana? Ya gini Ustadz, Allahu Akbar, kanan dulu, enggak akhirnya diputer baru tangan. Ya podo ae. Jadi takbir itu adalah fayadhaul yumna alal yusra. Ini. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Cuman itu tok. Enggak ada keterangan yang muter-muter. Kalau ada dasarnya tahu di kitab mana, tolong saya dikasih tahu ya, barangkali saya lupa. Nah, ini penting. Dan anehnya masih banyak yang ngelakoni muter-muter itu tidak ada dasarnya. Yang diterangkan takbir itu posisi gini. Ada yang ini di telapak sini ya. Jadi ini apa namanya ini Ustaz? Namanya ini pergelangan ya, pas dengan pergelangan. Ada yang ini dipegang, pergelangan dipegang sini. Yang model ketiga adalah di sini. Jadi agak ke sini. Tapi jangan berlebihan, ini jadi makruh nantinya kalau sampai begini. Karena ini budaya orang kafir. Orang kalau kafir dulu kalau menunjukkan dia sombong itu, mau sombong gimana gini. Ya seperti Bung Hatta lah misalnya, kalau lagi ngecek murid-muridnya di Pak SKB itu ya, gayanya gini ya. Ya. Kalau ini berarti dia sedang menunjukkan kegagahannya. Iya. Makanya Kanjeng Nabi jangan sampai berlebihan. Kalau takbir itu pegang sini, karena ini simbol orang yang gaya, yang sombong pada zaman itu. Maka takbir itu posisi sendakepnya 3, sini, kemudian di sini atau sini. Dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan muter, tidak ada. Ngomongnya alasannya jelas, tapi bukan pada tempatnya. Kalau mau masuk masjid, anggota kanan dulu, keluar dari kamar mandi kaki kiri dulu, itu tepat. Kalau dalam takbir tidak ada itu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan posisi sholat.
ini yang sering jadi perbedaan pendapat. Baik mana perempuan di kiri jamaah laki-laki atau posisinya di belakang, kan itu sering itu. Sebetulnya yang paling baik perempuan itu adalah ditempatkan di belakang. Kalau ada tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya ya di sebelah kiri. Tetapi yang terpenting adalah memang ada tempatnya, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya di belakang jamaah laki-laki tidak ada tempat, jangan maksa. Kalau memang tempatnya di kiri ya di kiri, yang penting itu aman, tidak kelihatan dari jamaah laki-laki, itu yang terpenting. Ada hijab, ada tempat khusus. Karena apa? Karena setiap habis sholat imam itu dianjurkan melihat ke makmum. Lah kalau ada jamaah putih di sana, gak khusyuk nanti Bung Hatta itu ngimaminya. Karena jamaahnya putih di belakang, malah tidak baik, gitu loh. Makanya intinya nggak perlu rame, di mana tempat yang paling aman, tidak kelihatan jamaah laki-laki, itu yang paling terbaik. Bisa di belakang, bisa di sebelah kiri, yang terpenting itu. Nggih, ngapunten. Oh tidak, langsung Ihsan. Oke. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz atas penjelasannya dari awal hingga akhir, dari takbir sampai salam. Kondisi idealnya seperti itu. Cuman bagi kita ini orang-orang awam, minimal lah istilahnya sholat untuk berbekas itu pada saat-saat yang mana yang sekiranya tidak boleh blank. Yang seperti yang saya pahami, pokoknya takbir Allahu Akbar, pokoknya ini gambar titik Fatihah, iya jangan dulu, iya jangan stain, atau yang di antara dua sujud atau apa. Kalaupun toh ya pinginnya kita dalam setiap dari mulai takbir sampai salam konsentrasi terus, tapi namanya manusia, namanya orang-orang muda, orang-orang yang penuh dengan kegiatan biasa sulit ya Ustaz. Atau minimal di posisi mana lah sekiranya itu kita tidak boleh lepas dari yang namanya hubungan dengan Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terpenting sholat itu dimulai dari startnya. Startnya itu ketika takbir. Kenapa sih kita dikatakan takbiratul ihram tadi itu? Jadi takbir itu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kenapa? Wajib bersuara. Karena membantu hati kita. Kalau hati kita masih sulit khusyuk, kita stop dengan ucapan takbiratul Allahu Akbar. Yang ganggu di sini itu mikir apa namanya itu JGHK, mikir sound macam-macam itu ya, mikir kaos dan sebagainya. Kok nggak bisa hilang? Kasih Allahu Akbar. Semuanya kecil, Allahu Akbar. Yang terpenting prioritas utama Allahu Akbar. Kemudian takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar. Ihram tadi mananya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi ihram itu maknanya seperti itu. Dari kata haram, meninggalkan larangan. Kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, atau sesuatu yang mengganggu dalam sholat. Itu pertama. Akan tetapi ada yang lebih penting dari gerakan sholat selain takbir, karena ini puncaknya ketaatan adalah sujud. Ini yang terpenting. Karena apa? Sampai-sampai Allah itu memerintahkan kita sholat dengan bahasa sujud dulu. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Jadi yang disebut bukan sholatlah, tapi sujudlah itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Jadi sahabat-sahabat dulu itu tiap malam nggak pernah tidur, sampai semalaman itu sholat. Sampai diterangkan
siapa itu Umar bin Abdul Aziz itu setiap malam 1000 rakaat sholatnya, berarti 500 salaman. Dan itu biasa. Karena apa? Karena merasa nikmat yang luar biasa, bisa berkomunikasi dengan Allah, melupakan dunia dengan sholat. Makanya sholatnya itu tiap malam sholat sunnah. Sampai umum masyhur semalam sholatnya berapa? 1000 rakaat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi intinya bahasanya itu walladzina yabiduna rabbim sujjatau wa qiyama. Sujud itu adalah puncaknya ketaatan, puncaknya sholat. Di sujud itulah kita lupakan yang lain. Nomor berapalah urusan duniawi itu, istri, anak, urusan kantor, lepaskan semuanya. Kita ini berada di posisi sujud mencium tanah karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Kira-kira itu Abah Udi ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tanya. Masih ada lagi. Oh, Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ya, ini juga sekedar membagi pengalaman karena masalah antara imam dan makmum. Kalau saya dari kecil, andaikan imam dan makmum yang sholat itu hanya 2 orang, mungkin bisa minta tolong dipraktekkan. Praktek yang mana dulu? Yang mana? Dengan pertanyaan saya. Langsung. Andaikan Ustadz Bahar ini imam saya. Iya, Saya biasa makmumnya itu di sebelah sini. iya. Nah, suatu ketika saya itu bepergian datang ke masjid, ada orang itu yang jadi imamnya, saya jadi makmum. Mau saya jaraknya seperti ini biasa, seperti yang saya lakukan sejak kecil. Tapi beliaunya tuh menyuruh saya mendekat. Saya mendekat gini. Kakinya harus nempel gini. Jadi begini. Seperti saya desek-desekan gitu. Ini kalau rukuk gimana ini? Nah, akhirnya ya gini senggol-senggolan terus. Katanya supaya setannya tidak masuk antara imam dan makmum itu. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Yai. Dengan pertanyaan saya tadi, mohon maaf ini berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ceritanya di suatu tempat yang tidak kenal dengan imamnya. Kebetulan saking tawadhunya hormat dengan orang lain, monggo-monggo akhirnya jadi imam. Yang jadi imam ini malah ngatur-ngatur itu. Dekat seperti itu. Mau menolak gak enak. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik. Cuman agak sensitif ini ya. Karena hubungannya dengan ikhtilaf. Jadi menurut kita mazhab Syafi'iyah bahwa yang namanya jamaah itu yang terpenting makmum berada di belakang imam, bahkan kalau sendiri lebih utama di sebelah kanannya. Kemudian kalau misalnya ada orang datang lagi sebelah kirinya, sebelah kiri belakang ya. Kemudian kalau ada orang datang lagi yang tengah, jadi menutup jarak di antara makmum. Adapun kalau kejadian tadi, contoh tadi itu Rapat ya. itu mazhab yang lain yang saat ini memang sering terjadi, ada yang semacam itu. Padahal itu sebetulnya sunnah saja. Kalau memang makmumnya itu dekat dengan imam, ya dekat, tapi dekat sewajarnya, tidak sampai menginjak kaki nempel. Karena apa? Karena justru malah mengganggu kekhusyuan dan gerakan kita. Jadi kalau dalam mazhab kita, Imam Syafi'i itu ukuran jarak makmum dengan makmum yang lain itu tidak nempel, malahan ukurannya tidak harus nempel, tapi tidak bisa dilewati oleh orang lain gitu aja. Jadi kalau misalnya jaraknya itu terlalu longgar bisa dilewati orang lain, itu salah. Yang penting jarak kita dengan makmum yang lain itu tidak bisa dilewati oleh orang lain. Kalau dengan imam ya tidak terlalu dekat,
sebatas kita misalnya tangan ini sampai cukup pegang imam sudah cukup, jangan terlalu dekat gitu. Karena apa, sewaktu-waktu kalau misalnya imam itu ada salahnya atau kita perlu memberitahu kalau kita makmum, kita bisa pegang imam di depan itu. Misalnya ada orang sholat terus kita makmum masbuk nyusul itu loh. Nah, kita itu ya bisa pegangnya sebelum sholat atau ketika sudah sholat. Nah, dengan cara apa? Dipegang imamnya sebagai tanda kita ini ada makmum. Itu biar imamnya itu sadar kalau punya makmum. Nah, jadi sekali lagi pegangnya itu bisa ketika sudah sholat maupun sebelum sholat. Jadi nggak perlu nempel, malah tambah mengganggu. Itu menurut kita. Adapun kalau yakin dengan ajarannya ya monggo lah. Yang terpenting sholat dan bisa khusyuk, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kajian pada malam hari ini tuntas tentang hikmah gerakan sholat. Dan mudah-mudahan nanti di kajian berikutnya kita akan membahas tema-tema yang lain yang mungkin bisa menambah wawasan keilmuan kita, ilmu-ilmu agama kita. Amin amin. Allahumma amin. Para pemirsa, netizen, JKHK lovers, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi disampaikan membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Jangan lupa bersyukur dan berbahagia dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.